Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai perlawanan di Sulawesi. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa selaku ketua dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah, saya selaku anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Maulana Tasya, saya selaku anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Renal Fandi selaku anggota dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari perlawanan Diponegoro. Peran Diponegoro juga dikenal sebagai peran Jawa karena merupakan salah satu peran terbesar di Pulau Jawa. Peran ini melibatkan antara pasukan Belanda dengan rakyat Jawa. Peran Diponegoro merupakan suatu perang besar yang berlangsung selama 5 tahun sejak tanggal 20 Juli tahun 1825 hingga 28 Maret tahun 1830. Peran Diponegoro terjadi di tanah Jawa melibatkan masyarakat pribumi dengan tentara Belanda, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro memimpin secara langsung peperangan pribumi, sementara tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal De Kock. Dalam menghadapi perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pejuang seperti Mangkubumi, Kiai Mojo, dan Seto Prawiridjo. Perang ini disebut perang besar karena telah mengorbankan harta benda dan juga nyawa manusia. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini terjadi di Jogja yang berlangsung karena adanya campur tangan dari Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Penyebab perlawanan Diponegoro terbagi menjadi 2, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Nah, sebab umumnya karena pertama ketidaksenangan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaannya. Kedua, daerah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta semakin sempit. Ketiga, kaum bangsawan sangat kesulitan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Mereka dilarang menyewakan tanah, bahkan diambil haknya. Keempat, adanya istiadat keraton menjadi rusak dan kehidupan beragama menjadi merosot akibat pengaruh dari barat. Kelima, penderitaan rakyat yang berkepanjangan sebagai akibat dari berbagai macam pajak seperti pajak hasil bumi, pajak jembatan, pajak jalan, pasar, ternak, pajak peternakan, dan pajak tanah. Hal yang menjadi sebab khusus perlawanan Pangeran Diponegoro adalah adanya rencana pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Di sini saya akan membahas proses terjadinya perlawanan Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun. Dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Hal ini bermula dari peristiwa pada tanggal 20 Juli 1825 di mana pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos. Namun, kediamannya di Tegalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di dusun Katolan Lor, Gosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya. Sebagai dana perang, kaum pribumi terlihat dengan berbekal semangat. Sedumuk batu, senyari bumi, ditohot tekapati, yang berarti sejari kepala, sejengkal tanah dibelai sampai mati. Dalam hal perjuangan ini, pergerakan Diponegoro tidak sendiri, namun dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS, Pakubuwono ke-7, serta Raden Tumenggung Pradiwidoyo, Bupati Gagatan Tumenggung. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan di Tegalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pakalongan, Semarang, dan Rembang.
kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, pergerakan Diponegoro menerapkan strategi perang, gerilya dan perang atrisi. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengarahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Claros. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang dinamakan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagi Selatan. Akhirnya pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Peron dan Mayor Avi Michels untuk mempersiapkan penangkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830. Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Karesidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadhuis, gedung Museum Fatah Hidla dari Batavia. Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di benteng New Amsterdam. Pada 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Baiklah, saya akan membahas mengenai dampak peperangan Diponegoro. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 2.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Yang ketiga, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Yang keempat, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Yang kelima, pengaruh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang Diponegoro membuktikan bahwa penaklukan dan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Mereka mengalami kesulitan besar dalam menaklukkan Diponegoro dan pasukannya. 6. Pentingnya nasionalisme atau perlawanan Diponegoro menjadi simbol penting dalam gerakan nasional
nasionalisme Indonesia. Diponegoro dianggap sebagai pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan dan martabat bangsanya. 7. Tentunya Yogyakarta. Setelah penumpasan perlawanan, Belanda menangkap Sultan Hamengkubuwono VII dan memindahkannya ke Surakarta. Yogyakarta yang mengalami sejumlah perubahan administrasi dan pembatasan. 8. Kerusuhan dan penderitaan rakyat. Perang berdampak besar pada rakyat Jawa, terutama yang tinggal di daerah konflik. Banyak rakyat yang meninggal akibat penderitaan, kelaparan, dan kematian akibat perang. 9. Perubahan politik dan ekonomi. Pasca perang, Belanda mulai melakukan reformasi administrasi dan ekonomi di Jawa. Mereka mengkonsolidasikan kekuasaan untuk dan mengubah struktur politik serta ekonomi di daerah tersebut. 10. Peningkatan kesadaran nasional. Perlawanan Diponegoro membantu meningkatkan kesadaran akan kebangsaan di kalangan masyarakat Jawa. Orang-orang mulai menyadari pentingnya persatuan untuk menghadapi pemerintahan kolonial. 11. Pembentukan identitas nasional. Perang Diponegoro menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional Indonesia. Penghormatan dan semangat perjuangan Diponegoro menginspirasikan gerakan kemerdekaan di masa mendatang. Ke-12, pengaruh terhadap seni dan budaya. Perlawanan ini juga menciptakan berbagai legenda, cerita rakyat, dan karya seni yang menggambarkan